Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru wassana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatu haqq. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Karena ini pengajian saya yang pertama setelah Idul Fitri, tidak ada salahnya walaupun cukup terlambat. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Panjang umur semua insyaallah, sehingga jenengan nanti dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita saat ini berada di pekan pertama bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, kemudian lanjut bulan pertama dalam Islam Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut dinamakan bulan-bulan mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah. Dan monggo kita muliakan bulan mulia ini. Ini menarik, setelah Ramadan jenengan hablum minallah tuntas kita laksanakan, bisa berpuasa, bisa salat malam setiap malam 1 bulan penuh. Quran menjadi menu utama kita untuk kita baca, bisa menghatamkannya. Saya dengar ada yang sekali, 2 kali, bahkan sampai 5 kali. Munajat dan doa-doa terbaik sudah kita sampaikan ke hadirat Allah. Zikir-zikir sudah kita lantunkan juga. Semua kita hobi memakmurkan masjid, i'tikaf. Semoga pula dipertemukan dengan malam Al-Qadar Ramadan yang lalu. Semua itu artinya kita dengan Allah sudah sangat mesra. Taqabbal ya Karim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disempurnakan dengan bulan Syawal, sudah kita lewati 5 hari yang lalu. Cepat waktu berjalan memang. Kita sempurnakan hablum minan nas kita. Silaturahim, halal bihalal, saling kunjung mengunjung, sempurna. Baina hablum minallah dan baina habli minan nas. Subhanallah, Allah pertemukan lagi dengan 3 bulan berturut-turut, dan jenengan sekarang berada di bulan pertamanya, Dzulqa'dah. Saat ini tanggal 5 Dzulqa'dah. Tanggal 5 atau tanggal 6 ya? Tanggal 6 Dzulqa'dah. Jemaah sekalian, temanya pas. Bab yang ke-13 sekarang. Bab bayani kasrati turuqil khair. Bab penjelasan betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Ini bulan Bapak, bulan kita memperbanyak kebaikan. Ini bulan mulia.
Dalam satu riwayat dikatakan amal saleh dilipat gandakan juga, sebagaimana juga dosa dilipat gandakan, karena kita sedang berada di Ashhurul Hurum, minha arba'atun hurum. Walaupun sebenarnya bagi yang mampu, turukul khair yang paling utama di bulan ini melaksanakan ibadah haji. Saya berdoa di subuh yang sangat mulia ini, di tempat rumah Allah yang sangat mulia ini, dan di bulan mulia ini pula, mudah-mudahan jenengan sebelum meninggal dunia ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji. Ini puncak kebaikan, puncak amal kebaikan kita yang harus jenengan perhatikan di bulan-bulan mulia ini. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Dan subhanallah, memang di bulan inilah, 3 bulan inilah, prosesi pelaksanaan ibadah haji dari berbagai macam negara di dunia ini, dari mulai awal Zulqa'dah sampai akhir Muharram, tuntas semua ibadah haji itu. Walaupun puncaknya nanti cuma 5 hari ya, tanggal 8, 9 itu wukuf, 10 lebarannya, 11, 12 hari tasyriknya, bahkan sampai 13. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo yang diberi oleh Allah keleluasaan rezeki segera berangkat. Ya, jangan banyak perhitungan. Ya. Kalau mampu bilang mampu, Bapak. Allah tahu kemampuan kita ini, dan rezeki itu juga titipannya Allah. Sebenarnya kalau diberi oleh Allah kita karunia rezeki, berarti Allah percaya sama kita untuk bisa menyempurnakan rukun Islam ini. Orang kalau sudah haji, sempurna sudah keislamannya. Makanya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wassa'ahu Allahu likay yahujja semalam yahuj. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, wassa'ahullah, diluaskan oleh Allah, diberi kemampuan, mampu secara fisik, mampu secara mental, tidak pikun, cerdas pikirannya, finansial juga cukup, berangkat, kata Nabi. Tapi lam yahuj, kalau sampai ada orang yang kemudian tidak tertarik melaksanakan ibadah haji ini, capek, banyak mengeluarkan duit, hitung-hitungan dengan Allah, hati-hati. Famata, terus orang itu mati pada tahun itu, tahun dalam kondisi dia sadar sengaja tidak mau haji, padahal dia mampu. Kata Nabi, mata maitatan jahiliyah, orang itu matinya sama seperti matinya Abu Jahal, Pak, mati jahiliyah. Di riwayat yang lain, mata Yahudian au Nasranian au Majusian, orang itu mati sama seperti matinya orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi, tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah. Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa salat tapi tidak mau haji, tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan semua insyaallah jamaah sekalian. Ini memang puncak ibadah di 3 bulan mulia ini jamaah sekalian. Bagi yang mampu suruh berangkat ya, melaksanakan ibadah haji ini. Saudara, ibadah haji ini, sebelum saya masuk kepada muqaddimah apa yang dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, ibadah haji ini sebenarnya subhanallah ya, kita diminta oleh Allah setiap tahun Bapak untuk merenung, menapak tilasi perjalanan sebuah keluarga ideal. Saya berani mengatakan mulai 5 hari yang lalu Pak, 6 hari yang lalu tanggal 1 Dzulqa'dah sampai akhir
bulan Muharram itu 3 bulan berturut-turut adalah ini adalah hari-hari keluarga, Pak. Bulan keluarga. Dan itu tiap tahun kita disuruh memperingatinya. Bahkan puncaknya kita suruh merayakannya. Dijadikan lebaran kedua dalam Islam ini. Lebaran ini lebaran kita supaya merenung tentang keluarga ideal itu. Sosok manusia mulia sampai disebut oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran dengan bahasa uswatun hasanah. Kata-kata uswatun hasanah itu Bapak Ibu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran 3 kali. 1 diberikan kepada manusia paling mulia sepanjang abad ini, sepanjang kehidupan umat manusia sampai hari kiamat, baginda kita, junjungan kita, panutan kita sendiri, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Nah, uswatun hasanatun yang kedua dan ketiga dalam Al-Quran itu diletakkan pada satu surat khusus, namanya surat Al-Mumtahinah. Surat apa? Al-Mumtahinah, pada ayat 3 dan 4 itu, atau 4 dan 5 ya. Silakan nanti sampean lihat di rumah. Itu disebut Pak secara khusus. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh buat kalian semua, kita semua Bapak, ada teladan yang sangat baik pada sosok Ibrahim. Tapi ada tambahannya di situ, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang membersamai Ibrahim. Siapa itu? Ya keluarganya Pak. Istrinya yang namanya Hajar dan putranya yang namanya Ismail. Ini keluarga ideal. Apa maknanya? Saya merenung betul Bapak ini. Ini Ramadan kemarin Bapak, Ramadan yang sampean nikmati itu, sampean merasakan kesalehan pribadi. Semua kita merasakan. Bisa khusyuk di masjid, bisa salat tarawih, tidak pernah bosan 1 bulan penuh loh. Tidak makan, tidak minum, berpuasa, menahan syahwat kita, tunduk pada aturan Allah. Secara pribadi memang kita disebut manusia-manusia baru, ya, baru imannya, baru kualitas ibadahnya, baru akhlaknya, baru perasaan islaminya, dan baru-baru semua Pak, kembali pada fitrah kita ini ya, maaf sekalian, secara pribadi. Kemudian disempurnakan Syawalnya biar kita tidak ada masalah satu sama lain, ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablun minan nas. Tapi jangan lupa Bapak, setelah itu 3 bulan ini jamaah sekalian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jangan lupa keluarga Pak. Kenapa? Karena keluarga ini subhanallah, Allahu Akbar, keluarga ini Bapak, jenengan telah mempertontonkan kepada dunia, saya ini adalah gambaran tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda kebesaran Allah itu Allah menciptakan pada dirimu berpasang-pasangan. Jadi kita Pak, saya ini dengan istri saya dan saya punya anak, ini potret gambaran kebesaran Allah. Makanya orang kalau dengan keluarganya bermasalah, orang itu Pak berhadapan dengan siapa? Allah. Dia berarti telah merobek-robek, menggoyang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak main-main ini Bapak. Sampai Allah juga menyebut subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, berkeluarga ini. Jadi sampai ini Pak, bukti real tentang kesucian Allah. Jadi kalau keluarga kita bermasalah, berarti kita telah
mengotori kesucian Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kira-kira begitu jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menyampaikan ini babnya pas sekali, Pak. Ini peluang-peluang kebaikan, dan orang kalau sudah berkeluarga itu 24 jam kebaikan. Ini Pak Huda, Pak Mariadi, saya kenanya coba dua orang ini saya yang di kepala saya. Ini berkeluarga, masuk ke rumah Pak, senyum sama istri pahala Pak, bercengkrama dengan anak pahala, ngasih belanja sama istri itu deposito uang sampean di akhirat loh Pak. Membiayai anak sekolah, nyekolahkan anak, ngasih makan, ngasih kendaraan, ngasih bajunya, itu semua uang kita di akhirat. Allahu Akbar. Agak unik memang Pak kalau kita memahami ini, dan ini menjadi keyakinan kita. Keluarga ini sakral Pak. Ini orang berkeluarga beribadah sepanjang kehidupan kita, ibadah sepanjang kehidupan kita. Ini peluang kebaikan real Pak. Maka orang yang sadar, dia tidak mau main-main. Nah subhanallah, oleh Allah direfresh Pak. Setiap tahun dimunculkan 3 bulan ini, back to home Pak. Kembali kemana? Ke rumah. Ya, selain sampean nikmat Pak berkumpul di masjid begini, jangan lupa nanti rumah itu jadikan gambaran tanda kebesaran Allah. Kalau Nabi mengatakan bagaimana Bapak? Baiti, Anda tahu semua Pak ya, baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Sampean masuk rumah Pak, masuk surga. Ada tidak perasaan begitu ma'asyar muslimin? Masuk rumah Pak, masuk surga. Ini saya entar lagi Pak, habis sarapan di sini, pulang ke rumah, mau saya ngeliat bidadari saya Pak, istri saya. Walaupun sudah keriput-keriput ya, itu bidadari saya Pak. Ada tidak perasaan begitu? Ngelihat anak, ngelihat cucu, ini wildan mukhalladun, pemuda-pemuda surga saya gitu. Sehingga orang kalau sadar ini jamaah sekalian, masuk rumah Pak, ngangeni jamaah sekalian, gelisah kita Pak, tak betah kita di luar, pingin cepat ketemu dengan siapa? Dengan keluarga. Babnya bab bayan kasrati turuqil khair, bab penjelasan bagi kita betapa banyaknya peluang-peluang kebaikan itu. Buat kita yang paling real, kebaikan di depan kita jumpa istri, jumpa anak, jumpa orang tua. Apalagi dengan melihat pada ayat surat Al-Mumtahinah ini jamaah sekalian. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Allahu Akbar. Ini ayat Bapak dahsyat. Dahsyat sekali ayat ini. Digambarkan sosok laki-laki suami Ibrahim yang menjadi contoh pemegang tauhid yang benar. Orientasi hidupnya jelas, Allah segala-galanya. Dan mengatakan pada kaumnya, saya berlepas diri loh ya dari apa yang kau sembah itu, sampai kalian beriman kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Makanya Ibrahim Bapak dinamakan Abu Tauhid, ayahnya pemegang tauhid. Dan dengannya Ibrahim siap berkorban untuk kemudian dibakar oleh kaumnya Pak. Hijrah berkali-kali mencari Tuhan Allah, sampai keluar kata-kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillahi rabbil alamin. Itu Ibrahim Pak. Ibrahim. Ada tidak perasaan kita ini tiap tahun kita melewati ini jamaah sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah, bahkan bagi yang mampu suruh berangkat.
Ikuti itu langkah Ibrahim itu, suruh tawaf Pak, suruh apa? Suruh wukuf, suruh bermabit di Muzdalifah, suruh mabit di Mina juga, segala macam. Ikutin Pak. Kita jangan hanya terjebak dengan seremonialnya saja ya, tapi menikmati seakan-akan saya jadi Ibrahim ini. Saya juga berani mengatakan Bapak, saya kemarin Pak tanggal 1 Dzulqa'dah itu, saya bilang sama ibunya Nana, ya Maryam, si saya namanya Maryam Pak, Maryam, saya mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan mau jadi Ibrahim. Iya Pak, biar ada komitmen begitu. Terus dia mengatakan pula, siap aku jadi Hajar, tapi jangan dihajar Pak, hajar hajar. Kesetiaan, romantisme yang dibangun dua belah pihak ini. Ya ada salah-salah sedikit Ibrahim gitu nih Pak. Ada sedikit Hajar gitu. Biar Pak, jadi suasananya itu suasana keluarga apa? Keluarga apa? Keluarga Ibrahim dan Hajar Pak. Nanti anak-anak Pak sampai dengan pandangan ini anakku Ismail semua ini. Anak-anak yang totalitas ketaatannya kepada orang tuanya sampai dia siap disembelih Pak, yang menyembelih ayahnya sendiri. Kalau itu perintah Allah, jalankan. Antara anak kita ini Pak, anak-anak loyo semua Pak, jangankan disembelih jemaah sekalian, suruh salat saja beratnya nggak mufakat. Ini belum sampai pada ujian begitu kita nih Pak. Ayo 3 bulan ke depan, Turukul Khair, bab yang kita bahas ini peluang kebaikan bagi kita. Fokus kita ingin ngawal keluarga sebelum kemana-mana Pak ya. Intinya di 3 bulan ini saya ingin mesra dengan keluarga, dengan mantu Pak, dengan anak, dengan cucu ya. Bagi yang ini kan banyak orang tua di sini Pak ya, mohon maaf. Balik lagi Pak, saya nyindir terus. Ayo jemaah, kalau bisa Pak Mariadi, Pak ini kan tokoh-tokohnya di sini ya, siapa ketuanya di sini. Kalau bisa ini Pak, nanti 3 bulan ke depan yang paling banyak memakmurkan anak-anak muda Pak, Ismail. Waduh, cakep ini. Ya, banyak Ismail bermunculan di Raudhatul Jannah jemaah. Raudhatul Jannah, kebun surga jemaah sekalian. Ya, ada kemesraan. Ini hari keluarga Pak, hari keluarga. Aib besar kita di bulan ini, 3 bulan ke depan, tukaran Pak dengan istri, tukaran dengan suami. Aib besar Pak, di 3 bulan ke depan ada masalah dengan anak-anak kita dan mantu kita. Aib besar kita juga ada masalah dengan orang tua dan mertua kita. Karena nanti gambarannya itu Pak, keluarga Ibrahim 3 ke atas, bagaimana komunikasi dengan ayahnya, ke samping dengan istri dan suaminya, ke bawah dengan anaknya sendiri. Itu intinya jemaah sekalian. Ini kan Ibrahim Bapak, ayahnya itu namanya siapa? Azar. Azar ini Pak, ASN-nya Namrud. ASN-nya Namrud, pengikutnya Namrud. Tidak hanya pengikut Pak, tapi aktif memproduk patung. Nemen ini Pak, ujian perjuangannya Ibrahim alaihissalam. Tapi yang menarik dalam ayat itu, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka, kecuali kata-kata Ibrahim kepada ayahandanya, aku akan terus tidak akan bosan memintakan ampun untukmu hai ayahku. Ini Ibrahim Pak, ayahnya kafir tapi mendoakan terus menerus, walaupun nanti ada keputusan dari Allah, doanya terputus karena dia kafir sudah Pak. Tapi yang jelas Ibrahim bisa kita ambil, Ibrahim kepada ayahnya tidak pernah lupa Pak. Sampai banyak sekali ayat-ayat Pak yang menyuruh kepada kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kepada kedua orang tuaku juga tidak pernah lepas. Ingat pada orang tua. Nah, orang tua kita ini bukan azar. Orang tua kita ini muslimah. Halo Bapak, ini kita kan orang tua semua Pak ya.
Bapak sudah mendoakan tidak tadi Pak habis salat pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Lalu kita berharap anak kita akan mendoakan kita. Ini peluang amal saleh Pak. Orang kalau sadar ini, hidup ini amal saleh terbuka lebar bagi kita. Yang jelas di momentum ini ya keluarga. Monggo sambung silaturahim Bapak pada orang tua yang masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, pastikan jangan tiap hari Pak, tiap salat kita berdoa untuk orang tua kita. Bayangkan Bapak, Rabbighfirli wali walidayya. Ketika bilang wali walidayya, seakan-akan kedua orang tua kita di depan mata kita Pak. Ya Allah, ini kedua orang tua aku, ampuni aku dan kedua orang tua aku ini. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nikmati ini Pak, doa ini Pak. Bukti kita ini orang saleh kalau kita mendoakan orang tua. Waladin salihin, anak saleh itu yad'u lahu, yang mendoakan pada orang tuanya. Jadi kesalehan kita kalau kita mau berdoa pada orang tua. Apalagi masih hidup ya. Kalau masih hidup Bapak, itu jenengan punya tiket instan ke surga itu. Pasti itu Pak. Sampean rawat sampai orang tua sampean senyum sama sampean, Allah juga senyum sama kita. Orang tua kita tertawa bangga pada kita, Allah juga bangga kepada kita. Ladeni Pak, rawat dia, bahagiakan dia, cari senyumnya, cari ridhonya Pak. Semua kita kenal hadisnya kan ya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Saudara, kesimpulannya, kalau boleh saya ingin menekankan lagi, 3 bulan ke depan ini babnya bab kasratu turukil khair, betapa banyaknya jalan menuju kebaikan itu. Ayo tunjukkan Pak kebaikan kita dalam rumah tangga, silaturahim orang tua kita ya, termasuk juga mertua kita Bapak. Mertua ya, mertua itu kan orang tuanya istri ya. Halo, orang tuanya suami, ibu ya. Mertua itu orang tuanya suami, dan mertua itu kakek dan nenek dari anak kita juga. Ya, tidak batal wudhu kita Pak dengan orang tua selama kita diikat dengan pernikahan ini. Kepada mertua itu luar biasa agama kita. Sambung. Kalau sampean nyambung, nanti masa tua kita Pak, mantu kita juga nyambung sama kita. Tapi kalau kita terputus dengan mertua kita, siap-siap Pak, kita punya mantu terputus pula. Kalau kita ganyang sama mertua, siap-siap masa tua kita juga akan diganyang sama mantu kita juga. Logikanya begitu. Keluarga ya, keluarga. Terus hubungan kita Pak dengan istri, bangun kemesraan. Pasti ada masalah lah, namanya orang berkeluarga Pak ya. Tapi jangan jadikan masalah itu sampai masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bapak, ini istri amanah dari Allah. Ibu, suami itu juga amanah dari Allah. Yang mempertemukan sampean berdua juga atas kehendak Allah, di atas kesucian Allah dan di atas tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Saya memperhatikan orang yang tidak punya masalah dengan keluarga Pak, dengan istri, dimudahkan semua urusannya Pak. Coba sampai perhatikan. Saya tadi kesini Pak, istri senyum sama saya lancar bicara begini Pak. Iya betul. Saya tidak mengada-ngada ini Pak. Tapi kalau istri, mau kemana lagi umumnya? Ngaji terus umpamanya Pak, karena salah komunikasi kita yang kurang baik. Itu beda Pak. Doanya istri itu Pak diterima oleh Allah. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah. Allah mendengar loh Pak celetukan istri ketika dia merasa tersinggung dengan suaminya itu.
Sebagaimana ibu doanya suami kepada istri juga diterima. Saling mendoakan yang terbaik, Pak. Bangun kemesraan. Walaupun tua-tua, Pak, kepala 5, kepala 6, tidak apa-apa, buat mesra aja. Gimana caranya? Surga. Halo, surga, Pak. Ngelihat istri bidadari. Nah, tentu ibu juga harus bisa menata diri, melihat suami ini yang akan mengawal saya ke surga gitu. Suami segala-galanya, bahkan sudah mengalahkan ketaatannya kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya sudah menyerahkan perwaliannya kepada suaminya. Luar biasa agama ini, Bapak. Terus darinya kita juga punya anak kan ya, anak juga kita kawal bersama-sama. Allahu Akbar. Sampai nyambangi anak tidak, Pak? Pastikan, saya kalau pribadi, Pak, saya tiap pekan keliling, Pak. Satu persatu, saya punya mantu, saya punya anak, saya datangi, kecuali yang jauh-jauh. Tapi saya punya komitmen minimal 3 bulan sekali. Yang di luar kota, yang di Bali atau di mana, 3 bulan sekali akan saya datangi. Ini peluang amal saleh. Itu tiket ke apa? Layan kayak, atau batik, atau Citylink, apalagi nih, Pak? Garuda. Itu semua deposito kita di akhirat semua itu, Pak. Ojo hitung-hitungan. Niat kita, Pak, dia silaturahim. Dan silaturahim ini kan memperpanjang umur, melancarkan urusan dunia kita, Pak. Barokah umur sampean, barokah rezeki kita. Jangan main-main dengan keluarga, Pak. Mantu sambangi, tapi jangan lama-lama. Ya, cukup sehari, mungkin juga setengah hari. Kalau cuma di Malang, Pak, setengah hari ya. Di mana gitu, di Gresik banyak, cukup setengah hari, atau mungkin 1-2 jam. Jangan lama-lama. Yang penting kita punya niat nyambung dengan keluarga besar kita ini. Oke, ini hanya saya memukaddimai, Pak, di bab ini ya, karena kita berada di apa? Di mukaddimah di hari-hari pertama bulan Dzulqa'dah. Artinya kesimpulannya 3 bulan ke depan ini adalah bulan apa? Bulan back to home. Ya, kembali ke rumah untuk kita menjadikan rumah kita keluarga Ibrahim. Saya Ibrahim, istri saya Hajar, anak saya semuanya apa? Ismail. Puncaknya nanti kita lebaran nyembelih kambing bareng-bareng. Wih, indah itu. Baik, kita masuk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun pekerjaan dari berbagai macam kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan ini kebaikan, peluang kebaikan di bulan ini luar biasa jamaah sekalian. Setelah tuntas, Pak, rumah, terus siapa lagi? Paman, silaturahim ke bibi, Pak ya, keponaan, ke sepupu, yang masih ada yang merupakan keluarga apa? Keluarga apa namanya? Keluarga besar kita, Pak. Karena kata Allah, wa ulul arham aula min ba'd fi kitabillah. Keluarga terdekat itu lebih utama untuk kita perhatikan dalam kitab Allah. Al-Quran mengatakan demikian kepada kita. Terus sambung jemaah sekalian, peluang-peluang kebaikan. Ya, walaupun kata-kata min khairin di sini tidak hanya keluarga ya. Ini juga khair, Pak, ke masjid khair. Ya. Nanti olahraga bareng-bareng, niatkan khair. Jam 7 olahraga, Pak ya. Niatkan khair. Ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan, mainkan hati kita, Pak. Saya ingin berbuat baik. Saya ingin hatta nonton televisi pun niatkan, Pak. Kira-kira ini jadi baiknya tidak buat kita. Buka HP nih, Pak. Sampai sebelum buka niat mainkan hati. Ada manfaatnya tidak? Nambahin iman tidak bagi saya ini? Ya. Atau menguras iman saya? Menghabiskan waktu saya? Ini bisa menjawab masing-masing kita. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di ayat yang lain, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah tahu, Pak.
Kan terlalu banyak sudah hadis-hadis yang menerangkan kepada kita Pak ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat Pak gerakan hati kita, niatnya karena Allah atau tidak, dan amal-amal kita itu semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ini produk Pak yang sebanyak mungkin. Apalagi seumur-umur kita tua seperti ini Pak ya. Jangan disibukkan dengan banyak istirahat, banyak tidur Pak ya. Kalau kita orang tua kayak gini tidur 5-6 jam cukup sehari semalam. Lebih dari cukup kalau saya itu jamaah kalian. Ya naik-naik dikit 7 jam lah ya. Ya kalau mau sempurna emang 8 jam. Ya. Yang lainnya Pak pastikan. Kalau enggak cepat pikun kita. Ya orang tua ini Pak nggak digerakkan otak. Pikun paling banyak ngelamun Pak. Kegiatan kurang. Sibukkan dengan kegiatan amal-amal yang bermanfaat. Ya, yang bermanfaat. Komunitas seperti ini sudah cukup bagus, Masya Allah, Masjid Raudhatul Jannah. Ini mohon maaf ya, tidak apa-apa, saya mengapresiasi Pak ya. Ini satu-satunya masjid yang paling guyup yang saya perhatikan Pak. Pak, semuanya kompak ini Pak, luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah Pak ya. Tinggal sampean mikirin anak dan mantu ya. Saya tidak akan bosan bicara gini Pak. Ya, karena kalau kita selesai Pak, saya khawatir nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan banyak orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak ada yang menggantikan. Wah, gagal kita nih Pak. Ini jadikan peluang amal saleh. 3 bulan ke depan menyadarkan anak, ayo ke masjid bareng-bareng. Ya, besok ada pengajian lagi Pak? Tidak ada ya? Senin besok sudah ya. Hari sekarang hari Ahad Pak. Kan besok 4 hari berturut-turut katanya ya. Ajak ambean anaknya aja, mantunya aja. Insya Allah masjidnya sudah ke atas penuh nanti Pak. Ya. Kalau masing-masing ngajak 1 orang saja di dalam rumah, jangan kemana-mana Pak. Di dalam rumah. Mantu ketok pelan-pelan Pak yang ada di rumah. Yuk bangun subuh. Ya, aja. Insya Allah di atas penuh juga jamaah sekalian. 2 kali lipatnya ini. Amin. Yang jelas itu kita sukses jamaah sekalian. Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melaksanakan walaupun sedikit, mithqala dzarrah, 1 biji, kalau terjemahan Depak 1 biji sawi. Saya nggak tahu bijinya sawi gimana Pak ya, saking kecilnya jemaah sekalian. Atau biji atom kecil, apapun bentuk kebaikan Pak. La yahqirana minal ma'ruf, jangan menganggap remeh kebaikannya jemaah sekalian. Mungkin remeh di mata kita Pak, tapi di mata Allah dahsyat itu jemaah sekalian. Dan pastikan kebaikan yang kita lakukan dampaknya kemana-mana, manfaatnya dirasakan oleh semua, tidak hanya kita pribadi jemaah sekalian. Ya'lamullah, di ayat ini yarah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita kebaikan ini Pak pasti dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ditutup oleh Imam Nawawi, wa qala ta'ala man 'amila shalihan falinafsih. Barang siapa melakukan amal saleh itu pahalanya untuk dirinya, tidak kemana-mana Pak. Ini sampai saya subuh, kemana pahalanya Pak? Ya ke kita secara pribadi. Ibu-ibu juga ikut salat subuh, ya kepada ibu-ibu. Saya juga mendapatkan, fali nafsi, Allah tidak akan diam. Dipotret loh kita nih Pak. Bahkan di video, bukan dipotret, di video juga Pak. Nanti siap-siap sampai menerima flash disk Pak. Catatan harian kita sepanjang kehidupan kita, tinggal dicolokin nanti nggak tahu komputernya bagaimana di video mail mahsyar nih Pak, kelihatan semua tuh Pak. Mudah-mudahan full dengan amal saleh. Iya, rugi Pak, rugi. Pastikan. Apalagi seumur-umur kayak gini Pak, itu saya kadang merenung betul Pak. 61 saya ini. 61 Pak. Berarti 61 tahun hidup. Masa kita tidak bisa mengambil ibrah-ibrah dalam perjalanan kehidupan ini ya Pak?
pernah mengalami anak kecil, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah mengalami masa puber, ya. Ini kan semua pengalaman semua, Pak. Masuk SMA, milih sendiri jurusannya, kemudian ke perguruan tinggi, kemudian dapat pekerjaan, tuh di pekerjaan banyak liku-likunya, ujiannya segala macam, sampai akhirnya pensiun seperti ini jamaah sekalian. Kan begitu hidup, Pak. Punya anak, membesarkan anak, pengalaman kita, Pak, diterapkan pada anak kita. Yang baik jangan sampai terjadi pada anak kita. Seharusnya begitu kita, Pak. Yang tidak baik jangan terjadi pada anak kita. Yang baik kita sampaikan pada anak kita. Kita kawal masing-masing anak kita, kemudian kita nikahkan. Anak punya cucu sekarang, Pak. 5 cucunya lagi, Pak. Aduh. Ini kan pengalaman hidup, Pak. Terus tak tuek-tuek, Pak, ngamuan. Minta diperhatikan, terus tersinggungan, Pak. Nelpon tak diangkat-angkat sama anak, Pak. Padahal setiap hari ngeliatnya megang telepon terus anak, Pak. Begitu diangkat kita telepon, nggak diangkat, Pak. Maaf, Bi, di silent. Silent opo mau dipakai terus gitu. Bisa nggak sampean tenang, Pak? Kalau saya, Pak, kayak gini, Pak, saya mengevaluasi pada diri saya sendiri, Pak. Dulu saya pernah berbuat hal yang sama pada orang tua saya juga gitu. Saya suka-suka tidak respon dipanggil ibu gitu. Ke situ aja, Pak. Hanya apa? Astagfirullah. Itu aja kita kan keluar pahala, Pak, ya. Istighfar dalam kondisi tertekan sampai merasa ditipu dalam tanda petik, Pak, ya. Dikerjain sama anak, terus tunjukkan keikhlasan mendoakan anak kita, Pak. Dahsyat itu. Ini peluang amal saleh, Pak. Beri hidayah anak saya, Allah. Lapangkan dadanya, jaga kemaluannya. Ya. Bersihkan kedua matanya untuk tidak bermaksiat kepadamu. Jaga telinganya. Minta, Pak. Saya satu persatu. Allah maftah aqlahum, uqulahum. Ya Allah, buka akal pikiran mereka. Washrah sudurahum, lapangkan dada mereka. Wahsin furujahum, jaga kemaluan mereka. Masa tiap hari kita minta begitu tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Optimis, Bapak, optimis. Ini peluang-peluang amal saleh semua jemaah sekalian. Dan larinya kepada kita, Pak. Larinya kepada kita itu. Ya. Istri bermasalah, jangan sampai ngumpat. Pasti itu kesalahan dari pihak kita, Pak. Suami bermasalah, ibu tidak perlu curhat sana curhat sini. Apalagi curhat pada anaknya sendiri. Itu lihat bapakmu tuh. Lihat apa itu, Pak? Enggak benar omongan begitu. Tahan, doakan suami yang kayak gitu. Ibu dalam kondisi merasa tertekan, terzalimi, kan kata Nabi, doanya orang yang dizalimi itu diterima, kan ya. Berdoa dengan doa yang baik, Pak. Biar dibuka hati suaminya itu, hati anaknya itu, termasuk juga hati mertuanya, hati orang tuanya. Biasakan kita begitu dalam hidup ini ya mas sekalian. Ya alhamdulillah, semua kebaikan-kebaikan seperti itu akan dipantau dan dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini muqaddimah. Saya belum masuk ke hadisnya. Baru 3 ayat, 4 ayat kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Pastikan Bapak, hari-hari kita adalah hari-hari kebaikan, bukan hari-hari dosa. Bahkan amal-amal mubah kita ini Bapak, terlalu banyak riwayat yang menceritakan pada kita. Niatkan. Tahu mubah, Pak? Makan kan mubah ya. Olahraga nanti kan mubah juga. Nggak olahraga juga kan tidak apa-apa juga, Pak. Tidak makan juga tidak apa-apa. Makan tidak apa-apa juga. Tapi ini, kalau kita pasang niat, itu jadi amal saleh, jadi kebaikan. Minimal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Insyaallah selama sampean makan, Pak, saat makan, selesai makan, itu jadi barokahnya buat kita. Dan akan membuat aktivitas kita karena makan ini, Pak, memproduk amal saleh. Saya pingin tidur sampean tidur amal saleh. Ya, sebelum tidur berwudu, Pak. Tahan sejenak, komunikasi dengan Allah. Jangan-jangan ini tidur terakhir, tidak bangun-bangun lagi. Ada tidak perasaan begitu, Pak? Dan itu bahasa ulama kita. Pastikan seakan-akan malam ini malam terakhir, besok saya tidak akan bangun lagi. Sehingga tidurnya Pak istimewa, tawakalnya kepada Allah istimewa. Itu tidur yang efektif jamaah sekalian. Mau olahraga, Pak,
nanti olahraga ya. Mau goes, apalagi mau renang, pasang niat Pak. Yang mubah kita kemas sampai punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun jemaah sekalian. Mau jalan-jalan sama istri ke mall, enggak apa-apa Pak. Oh, kita juga perlu refreshing Pak. Termasuk yang berbicara nih Pak. Diajak mantu terutama Pak. Bih, ayo ada makanan enak, bakso enak Bi. Ayo, saya bilang. Senang. Menyenangkan orang itu pahala. Tapi jangan terus-terusan Pak. Jangan terus-terusan. Ya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Lu bangkrutin enggak Pak ya? Ya nikmati Pak. Nikmati. Saya menyenangkan mantu saya. Ketika dia senang pasti perhatian sama anak saya. Ketika dia senang dia ngurus cucu saya pasti maksimal. Niatkan begitu Pak. Jadi amal saleh. Terus begitu hidup ini ma'asyar muslimin. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita karena penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.